Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma, Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman mahfudha. Allahumma jal yawmana hadha khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina wa ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita awali dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menghadirkan kita ke rumahnya di pagi yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita mengikuti kajian rutin setiap subuh, setiap pagi Jumat. Tunggu-tunggu bapak-bapak, saudara-saudara, umi-umi, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di pagi yang berbahagia ini kita akan memasuki bab atau pembahasan tentang anwa'ut taharah. Anwa'ut taharah, jenis-jenis bersuci atau jenis-jenis menyucikan dalam hal untuk mendapatkan keabsahan ibadah kita. At-taharatu naw'ani, bersuci itu ada dua macam, ya. Awalan taharatun minan najas. Yang pertama adalah bersuci dari hadas. Ya, kalau kita yang pertama, maaf kami ulangi, yang pertama at-taharatun atau taharatun minan najas, bersuci dari najis. Ya, kalau sering kita istilahkan membersihkan najis. Ya, tapi harus ada nilai sucinya. Ini yang penting. Kalau membersihkan tidak suci, itu tidak bisa. Karena itu harus menggunakan alat pembersih yang bisa menyucikan, yang sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Karena ada alat yang digunakan untuk membersihkan tetapi tidak menyucikan. Ya. Karena itu yang intinya di sini adalah suci. Kemudian yang kedua, taharatun minal hadas, suci dari hadas atau menyucikan diri dari hadas. Apa itu hadas? Hadas akan kita lihat definisinya nanti sebentar lagi, ya. Karena dia ada beda antara najas dengan hadas. Mungkin orang yang di luar Islam barangkali dia tidak paham dengan hadas. Kalau najis bisa saja dia paham. Kalau hadas boleh jadi mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan hadas. Baik, yang pertama at-taharatu minan najas. Makna najas, an-najas lughatan kullu mustaqdar.
semua yang kotor. Ini namanya najis. Setiap sesuatu yang kotor, ya, mungkin juga jorok, yang tidak bersih, ini disebut dengan najis. Wa syar'an, itu secara bahasa, ya, wa syar'an mustaqdzarun yamna'u sihhatus salah, yamna'u sihhatas salati kad dami wal baul. Secara syara, ya, secara istilah, itu kotoran atau semua yang kotor yang dapat mencegah, menghalangi sahnya salat, yang dapat menghalangi keabsahan salat, menghalangi sahnya salat yang kita lakukan, itu namanya najis. Seperti apa? Seperti darah. Kalau ada darah di badan, ya, wal baul, begitu juga ada darah di pakaian kita, ada darah di tempat salat kita, di tikarnya. Dan yang kedua adalah seperti kencing, ya, itu biaya atau i'ana umiyat, yang sudah makan makanan, ya, sudah lebih dari 2 tahun, atau juga yang belum 2 tahun, yang belum makan sesuatu, ya, itu semuanya najis, walaupun nanti ada golongan kategori najis-najis tersebut dijelaskan oleh para ulama dan tata cara membersihkannya. Jadi setiap sesuatu yang dapat menghalangi, yang dapat mencegah sahnya salat, itu disebut dengan najis. Ya, seperti segala sesuatu, maksudnya kotoran ini, ya, bukan hal-hal lain. Segala sesuatu, setiap kotoran atau kotoran yang dapat mencegah, yang dapat menghalangi sahnya salat, ya, maka itu disebut dengan najis. Seperti darah dan kencing. Al-ayan an-najasah, para ulama sudah menghitung ada sejumlah benda, ada sejumlah ada sejumlah mahiyah, ya, yang digolongkan ke dalam najis. Apa dia? Wal ayan an-najasah katsira, nazkur ahammuha atau nazkuru ahammaha fi sab'ati asya. Jadi jenis-jenis benda-benda najis itu banyak, kata para ulama. Kita akan menyebutkan yang paling dominan atau yang paling penting diantaranya adalah 7 macam berikut, 7 hal berikut. Yang pertama al-khamru. Apa itu? Khamar, minuman yang memabukkan. Wa kullu ba'i'in muskir, setiap minuman-minuman yang memabukkan. Inilah najis. Apa saja yang memabukkan, yang tergolong ke dalam minuman, makanan juga mungkin, serbuk-serbuk yang bisa diminum, yang dimakan, atau serbuk-serbuk yang dimakan, yang diminum, yang dihisap, yang dimakan, semua yang memabukkan itu adalah najis. Wa kullu ma'in muskir, ya, setiap cairan yang memabukkan. Qala ta'ala innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya atau hanya saja khamar, ya, maisir, judi, ya, termasuk judi online ini, judi tradisional dan judi online, wal ansab, ya, yang ansab menyembah berhala, menyembah patung, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah kalau dulu. Sekarang ini bisa mengundi nasib dengan berbagai kegiatan, ya, dengan burung terbang dan sebagainya.
Ini kalau burung itu terbangnya ke arah barat, itu pertanda baik misalnya. Burung kalau terbang ke arah timur, oh pertanda ini sial sebagainya. Ini namanya mengundi nasib. Kalau orang-orang Arab dulu mengundi nasibnya dengan lemparkan anak panah. Ya, kalau kena, kalau ya ada saja nanti kurafat-kurafat yang mereka buat. Ya. Rijsun itu termasuk rijs, najis. Ya. Ya. Min amali syaitan, enggak cukup najis saja dikatakan oleh Al-Quran, termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan syaitan. Seharusnya rijsun itu sudah cukup, dan Al-Quran itu sangat jarang menggunakan istilah najis itu dengan kata-kata rijsun. Tapi ditambah lagi min amali syaitan, termasuk tergolong ke dalam perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hendaklah kalian hindari, ya. Jauhi khamar, jauhi maisir, jauhi menyembah berhala, jauhi mengundi nasib, ya, dengan anak panah dan dengan hal-hal lain, karena itu najis. Ya, min amali syaitan, juga termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Jauhi itu. Jadi anak-anak kita, ya, agar kita ajarkan, kita perkenalkan kepada mereka bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut najis. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan syaitan. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita di akhir zaman ini kita menyaksikan bagaimana perilaku-perilaku main judi ini semakin luar biasa, ya. Kalau dulu kita berpikir judi itu hanya judi tradisional, ya, kayak model-model wing-wing peng. Anak-anak miat, kamu piwatian miat orang tempat ya wing-wing. Anak tam-tam dia udah duhau dia. Walaupun hanya main peng, wing-wing sintung. Ini kena peng gri ya, miat orang peng padu, peng Rp1 le peng Rp5 yang raya. Peng Rp5. Berdua peng cing buk wah sin dan tonto dah no sin dah no tu menyonam main karet yang judi cin yang puduk karet memang peng dah na dia ni mi pandai peng puduk karet wakre di bangkre. Itu judi jamaah yang mulia. Kita tidak peduli dengan kondisi seperti itu. Anak-anak kita kalau udah main-main seperti itu udah belajar main judi. Judinya judi tradisional. Nah, di akhir zaman ini enggak lagi main judi seperti itu. Sekarang judi sudah keren, ya, sudah judi online namanya. Ini enggak perlu lagi orang pergi ke negara tetangga ke sebelah untuk main judi di Genting, di kasino, perlu pergi lagi ke sana. Yang mudah orang buka ini, anak-anak, ya, dengan pulsa HP dia bisa bayar, ya, link-link itu bisa dikirim. Saya awalnya juga tidak tahu, tapi ada link-link yang masuk, ya, ada situs-situs yang masuk disebutkan Anda Anda tidak aman, buka link berikut, buka situs berikut, dijamin aman. Banyak menu-menu yang dibuat yang membuat orang anak-anak tergiur. Hati-hati jemaah yang mulia, dunia sudah sangat modern. Kita pergi bersama anak-anak dalam satu mobil misalnya, tengok asik ke road tu, mungkin main judi ke dalam. Dia samping ada depu. Menjamun bila tahu wing peng ni buat takut ni dah ditepu rumah. Yang namanya berarti main peng, main judi. Masuk dalam lomba-lomba yang tanding-tanding, ya, dan pertandingan bola, ya, ada yang pegang regu A, ada yang pegang regu B misalnya, ada yang pegang klub ini, ada yang pegang klub itu, masing-masing ada bandarnya, ya. Turunkan uang, pakai uang. Kalau ini menang berarti bayar, yang kalah itu bayar.
Itu yang menang terima bayaran dari yang kalah, ada bandarnya. Itu semuanya judi ya yang mulia. Jadi rijsun min amali syaitan, itu najis dari pekerjaan syaitan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamar. Jadi setiap yang memabukkan itu digolongkan ke dalam jenis khamar. Ya. Wa kullu khamrin haram. Kalau sudah digolongkan ke dalam jenis memabukkan, jenis khamar, maka setiap khamar itu haram. Menyuka memabukkan, ini zatnya ya, memabukkan. Bukan karena kuonani, karena kondisi fisik kita yang tidak baik sehingga kita mabuk, atau mabuk karena taik motor umpama haji ya. Motor mabuk, bukan harium kan, karena mabuk taik motor, harium motor bukan. Jadi ada zatnya yang memang mabuk dia. Siapa yang makan mabuk ya, orang normal ya, bukan orang-orang yang tidak normal yang makan atau minum. Kalau orang-orang yang tidak normal mungkin dia tidak mabuk, tapi orang-orang yang normal yang kalau dia zat memabukkan pasti dia mabuk. Dan kadang daya tahan manusia ini beda-beda. Itu baik pegang, oh ini hana mabuk, oh hana harum, enggak, bukan itu dia. Secara umum bahwa zat itu, minuman itu memabukkan ya. Kalau diminum oleh orang yang tidak pernah minumnya itu mabuk. Kira-kira berarti itu digolongkan kepada khamar. Ya. Kalau setiap khamar, kalau digolongkan ke khamar, maka setiap khamar itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Baik, untuk menaurung misalnya daya tahan tubuhnya kuat karena dia sering minum. Yang dengan dosis yang sudah tinggi dia minum, paling dosis harus tambah sekian umpamanya baru dia mabuk. Kalau begitu, kalau minuman tertentu yang dosisnya tidak tinggi, hana mabuk, apakah itu dihukumkan tidak haram? Enggak, bukan itu standarnya. Jadi standarnya adalah kalau itu memabukkan. Kalau sekarang sudah diukur di kanun khamar juga ada takarannya yang dihitung sebagai khamar. Jadi setiap sudah ada zat yang memabukkan dengan takaran tertentu di dalam minuman atau makanan tersebut, maka itu kalau yang dia minuman dihitung itu sebagai khamar. Maka setiap khamar hukumnya haram untuk dikonsumsi, untuk diminum. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-kalbu wal khinzir. Najis jenis yang kedua, anjing dan babi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina ahadikum idza walagha fihi al-kalb ayyaghsilahu sab'a marratin aw lahunna biturab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucikan atau menyuci atau harus dicuci ya, bejana, tempat ya apapun yang bisa ditaruh air, cawan, gayung, tempayan, semuanya ya. Apabila dijilat oleh anjing, hendaklah ya, atau cara mencuci bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing itu ayyaghsila sab'a marrat aw lahunna biturab. Hendaklah dia mencuci 7 kali. 7 kali cuci aw lahunna biturab,
Yang pertama harus menggunakan tanah. Ini disebut dengan istilah lain disebut dengan sama, ya. Sama. Cok. Tanah ile blue. Kemudian baru dicuci dengan air sampai 7 kali. Ya, sampai 7 kali dengan air yang bercampur tanah yang pertama. Dalam riwayat Ad-Daraqutni, tadi hadis riwayat Muslim, ihdahunna bil batha, ya. Ihdahunna bil batha. Ada riwayat lain yang disebutkan salah satu atau di antara 7 itu salah satunya bil batha, dengan menggunakan kerikil-kerikil kecil. Maksudnya abe yang 6 jampu dan ubati halu. Dimaksudkan di sini adalah turab. Batha. Di batha dimaksud adalah turab, walaupun batha itu abe yang jampu-jampu dengan anubati halu-halunya itu disebut dengan batha. Jadi tapi istilahnya disebut batha, maksudnya adalah tanah yang bisa menyungan bate kamu guli-guli dia jatara. Jadi tanah yang 6 jampu bate-bate, jung-jung jingan tanah jin, ya harus tak sama, harus tak gesau. Jadi jemaah yang mulia, persoalan hari ini, apakah ini bisa diganti dengan sabun? Kalau memang pada sabun itu sudah ada zat yang ada pada tanah, bisa saja. Ya. Cuman dulu pernah orang-orang berpikir ini kan tidak masuk akal. Masa sudah kotor disuruh kotori lagi dengan tanah. Kan? Ketika orang-orang belum paham dengan teknologi misalnya, barangkali ada kuman-kuman yang ada pada liur anjing, babi itu yang nggak bisa hilang dengan air, sehingga menggunakan tanah bisa menghilangkan kuman-kuman yang ada. Maka sangat logis sebetulnya ketika Al-Quran atau ketika hadis Nabi SAW memerintahkan bejana-bejana, cawan-cawan yang dijilat anjing untuk dicuci disama dengan tanah, sehingga bisa menghilangkan semua kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang melekat pada bejana tersebut. Nah, kalau itu tujuannya ta'abbud, ya istilahnya ini perintah agama yang nggak bisa digantikan dengan sesuatu, maka dia tidak bisa digantikan, harus dengan tanah. Jadi kalau istilahnya adalah fungsi dari tanah itu bisa menghilangkan kuman-kuman, menghilangkan bakteri-bakteri. Ya kalau ada sekarang ya sabun-sabun, deterjen dan sebagainya yang bisa menggantikan posisi tanah, maka mungkin itu sudah cukup. Ya. Jadi itu sudah cukup untuk mencucinya menggunakan deterjen tersebut. Jadi tidak perlu lagi dengan tanah. Ini tentu ada terjadi perbedaan-perbedaan di antara para ulama. Kemudian yang ketiga, al-maitah. Jenis najis berikutnya adalah bangkai. Wahya kullu hayawanin mata bighairi zakah syar'iyyah. Ya, qala ta'ala hurrimat 'alaikumul maitah wa tahrimuha innama kana min ajli najasatiha. Najis berikutnya itu bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu setiap hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Mati ditabrak, mati kena penyakit, ya, mati karena ditembak, ya, mati karena jatuh ke sumur, mati karena tenggelam dan lain-lain sebagainya. Ya, sepanjang binatang itu tidak disembelih secara syar'i, walaupun itu binatang yang boleh dimakan dagingnya, kambing, ayam, sapi, lembu,
boleh dimakan. Tapi kalau tidak disembelih, maka dia menjadi bangkai. Ini yang pertama. Wa tahrimuha innama kana min ajli najasatiha. Haramnya itu karena najis. Karena dikategorikan ke dalam najis. Enggak boleh dimakan lagi, enggak boleh dimanfaatkan lagi, enggak boleh disimpan lagi. Karena dia sudah menjadi najis. Wa yadkhulu fi hukmil maitati ma dhubiha 'alal ansab wa ma dzukira 'alaihi ghairu ismillah. Qala ta'ala wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi rupanya bangkai binatang atau binatang yang sudah mati bukan saja karena dia mati sendiri tidak disembelih dengan cara syar'i saja dihitungkan najis, tetapi masuk juga ke dalam kategori najis itu setiap hewan yang disembelih untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk kepentingan berhala, sembelih karena tujuan tertentu, sembelih untuk dihadiahkan di tiang kruang dan sebagainya, karena guna nailake urang inan tabi, jadi ganto urang koh boleh kebuam beraya-raya tiap tahun umpama je supaya baik laki urang. Ini sudah najis juga ini. Ya koh untuk laut, ya tiap laut kan supaya lengket macam-macam. Baik terjadi tsunami umpama je ya. Ya tiap boleh kebuang raya-raya kena laut supaya baik na tsunami. Misal. Ini tujuan penyembelihannya untuk berhala, boleh dikatakan itu semuanya untuk berhala. Sesajian, suguhkan untuk berhala, untuk pocut di barat, pocut di timur, macam-macam di tunang di baru. Nyembah urang-urang jamun kena walaupun jenuh. Ya kajarin lah kita dengar. Karena informasi semakin menyebar, mengenai lagi-laginya ya dapat kritikan atau akan dapat tantangan dari masyarakat, sehingga hal itu atau memang masyarakat kita sudah semakin paham, semakin sadar bahwa itu ada sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi termasuk ke dalam bangkai kalau disembelih tujuan tersebut, atau disembelih bukan menyebut nama Allah, ya. Bismillah wal Uzza ya mirujina. Patung-patung nak berhala namanya Allata wal Uzza. Ya, kalau menyebutkan nama berhala kemudian menyembelih bukan menyebutkan nama Allah atau atas nama si fulan, atas nama orang keramat, aulia fulan nyu atenan tengku di barat, atenan tengku di timur, atenan tengku ulama fulan, pamannya dia menyembelihnya bukan dengan menyebut bismillah. Ini semuanya menjadi bangkai. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma uhilla li ghairillah. Itu di antara yang diharamkan di dalam Al-Qur'an setelah menyebutkan bangkai, daging babi, seterusnya darah, ujung ayat itu ditutup dengan atau di antaranya disebutkan wa ma uhilla li ghairillah. Dan semua binatang, hewan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Baik, ada orang berpikir, ya kalau mati sendiri najis berarti manusia najis juga, atau bangkai juga, jadi bangkai juga umpamanya. Karena orang kan mati gero. Nah, para ulama menyebutkan ma yustasna min najasati al-maitah, ya. Ada beberapa yang dikecualikan, tidak digolongkan ke dalam bangkai walaupun mati dengan sendirinya. Apa yang pertama? Ya, ada 3 kata para ulama. Wa yustasna min najasatil maitati salah satu asya, ya, dikecualikan dari kategori
bangkai yang bernajis atau bangkai yang menjadi najis atau kenajisan bangkai itu ada tiga perkara. Yang pertama maitatul insan, yang tidak digolongkan bangkai yang pun adalah bangkainya manusia. Tanyakan mereka mati kan dia ke bangkai. Walaupun tidak sopan, kita sebutkan orang matinya bangkai. Hakikatnya ya bangkai. Sama penyebutannya kan. Hewan, binatang mereka mati disebut dengan maita. Maita. Tanya gaya cit, mayat atau maita. Saban bahasa Arab kan saban. Apa artinya itu? Bangkai. Walaupun untuk manusia, karena manusia ini terhormat, ya, maka tidak disebutkan sebagai bangkai atau sebagai bernajis. Maitatul insan, ya, yang dikecualikan dari kenajisan bangkai itu yang pertama adalah bangkainya manusia. Qala ta'ala wa laqad karramna bani Adam. Dan sungguh firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Jadi anak Adam yang mulia. Semua anak Adam itu mulia. Bagaimana dengan dengan orang-orang di luar Islam? Apakah juga mulia? Iya. Itu makhluk Allah. Hanya saja akidahnya yang bernajis, akidahnya itu yang tidak mulia. Kalau badannya sama dengan badan kita. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak Adam. Wa muqtada takrimihi yakunal insan tahiran hayyan wa mayyitan. Ya. Dan maksud dari dimuliakan itu atau manusia dimuliakan artinya itu suci, baik dalam keadaan hidup maupun setelah mati. Ya, dia tetap suci, bukan bangkai, bukan najis, bukan bangkai yang bernajis. Dia bangkai tapi tidak digolongkan, dikategorikan ke dalam kelompok najis seperti matinya hewan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah innal muslima la yanjus. Maha suci Allah yang telah menjadikan orang muslim itu tidak bernajis. Jadi orang muslim itu akidahnya tidak bernajis, badannya semuanya la yanjus, tidak bernajis. Artinya suci. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-muslim la yanjus hayyan wala maitan. Ya. Katakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang Islam atau orang Islam itu tidak bernajis baik pada saat dia hidup ataupun setelah dia mati. Walaupun disebut al-mait artinya bangkai, al-maitah artinya bangkai, ya, atau istilah kalau untuk manusia kita sering katakan mayit, ya, mayit laki-laki, mayit perempuan, ya. Ya, karena kita enggan untuk mengatakannya bangkai. Jadi terlalu sedih juga kita kalau disebut bangkai. Dalam hidup kita mulia, terhormat, menan mati. Oh bangki konyan. Oh bangki di pulanda. Bukan sedih. Mati-mati ke ibah bangki. Kalau bicara ne betul bangki kena, ne buat bangki kena okey. Bukan sedih tak.
Karena sebetulnya bahasa Arab ya tetap al-mait, al-maitu, al-maitah, al-maitu, al-maitatu. Baik, jadi tidak bernajis ya. Karena muslim ini akidahnya suci, badannya juga suci. Non muslim akidahnya yang najis ya. Badannya tidak bernajis. Wasalis as-samak, yang pertama adalah maitatul insan, yang kedua dan yang ketiga as-samak wal jarad. Ya, yang dikecualikan dari najisnya bangkai, yang pertama adalah bangkainya manusia, yang kedua dan ketiga bangkai ikan dan bangkai belalang, ikan dan belalang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lakum maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal hut wal jarad, wa ammad damani fal kabidu wattihal." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kalian dua darah. Ya, di atas kan sudah dikatakan darah itu najis ya. Tapi ada darah yang dihalalkan. Apa dia? Fa'ammal maitatan, ada darah dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Ada dua bangkai dan dua darah dalam hadis disebutkan. Fa'ammal maitatani falhut wal jarad. Adapun dua bangkai itu al-hut ya, ikan, wal jarad. Maksud al-hut itu ikan ya. Ikan hiu tapi ikan, semua ikan, wal jarad, dan yang kedua adalah belalang. Wa ammad daman fal kabidu wattihal. Adapun yang dimaksud dengan dua darah yaitu al kabid. Apa itu kabid ya? Hati ya, hati kan darah. Hati hewan yang disembelih, hewan yang boleh dimakan dan disembelih secara syar'i. Yang kedua wattihal. Tihal itu limpa. Limpa ada kan? Ya, limpanya juga katanya asalnya darah. Ya. Darah sudah membeku, sudah jadi limpa. Ini halal untuk dimakan. Jadi ada ikan dan ada belalang yang tidak digolongkan kepada mait atau tidak digolongkan atau tidak diharamkan, bahkan kecuali mait manusia ini bukan untuk dimakan. Maksud pembahasan di sini tidak digolongkan ke dalam najis. Baik. Kemudian yang berikutnya ad-damus sailu wa minhul qayyah. Kelompok najis berikutnya atau najis yang berikutnya adalah darah yang mengalir. Dalam Al-Quran disebut dengan daman masfuhan, darah yang tumpah, yang mengalir, yang banyak. Makanya kemarin sudah pernah disinggung, kalau darahnya sedikit ya, itu dimaafkan. Badan katanya naluka bo, itu biar darah. Apakah itu najis? Ya kalau tidak mengalir hanya sedikit itu dimaafkan. Tapi kalau mengalir, ya, kalau banyak, ya, lagi nanah. Nanah itu najis. Nanah dasarnya dari darah, ya. Kemudian sudah berproses lama, hingga aja ke nano. Nah, itu jadi najis dia. Kalau kena pakaian, ya harus dicuci, ya. Sama dengan darah. Kalau kena pakaian harus dicuci. Kemarin sempat
ada pembahasan dari para ulama bahwa kalau najis darah yang sedikit mengenai badan, ya, itu bisa dimaafkan. Kenapa? Karena itu susah untuk dihindari, susah bata jaga. Beda dengan kencing katanya. Walaupun ada juga yang mengatakan kalau sangat sedikit boleh, tapi para ulama ada yang berpendapat kalau kencing walaupun sedikit tidak dimaafkan. Kenapa? Karena kencing itu lebih mudah dijaga apabila orang ingin menjaga dibanding dengan darah. Pekemenan karena kencing itu tidak bisa keluar sembarangan dari badan kita. Kencing itu hanya keluar lewat satu saluran, ya. Menyodara mantap badan itu darah. Jadi memandung badan dia penuh dengan darah. Kendang ini OBO, darah itu biar. Kendang bakdo OBO, darah itu biar. Ika ijamok tetapoh darah kena. Jadi di mana-mana di seluruh badan kita ni darah. Beda dengan kencing katanya. Kencing hanya waktu luka ini OBO itu biar. Hanya lewat satu saluran saja. Kan bakdo luka itu biar. Darah itu biar ini. Bak hidung darah. Lang hidung darah, labah darah, kan iya. Makanya menghindari darah sedikit itu lebih rumit daripada menghindari terkena kencing yang sedikit. Karena itu kencing itu perlu betul-betul dijaga, ya. Karena ada para ulama yang berpendapat demikian, tidak dimaafkan terkait dengan najis terkait dengan kencing yang mengenai badan atau mengenai pakaian. Hati-hati kalau anak-anak muda biasanya kalau kencing sambil berdiri, ya, dia pakai celana jeans, kemudian kan siliwa jeansnya, nah mantan siliwa jeans yang harus jeans yang so, makanya kan ubud puakan paji. Kalau lagi luar ye urang jamun paji raya muta silak terus teot no. Jadi waktu atas silaknya paling noi urang yang raya mu betih. Nyo eno waktu gedang getong ianya mandum penuh nyo tikan eno nyo iya mandum. Kadang santai-santai sekali pergi masuk ke masjid sembahyang dengan pakaian seperti itu. Nah, kalau seperti itu bisa dikatakan sah, salatnya tidak sah. Ya. Hansah semaya bukan karena mandum iya yo. Apa ni ada muda ada mawat dia atung iya gede isuat dilu ile di tinggung ile yo payah nak minta nan muda lagi ya. Suat dilu ai tinggung itu iya supaya baik ipo. Ya rata-rata kan hidung ayunya tring dia menyo kebetulan ada tempat tembok pemisah antara yang kencing berdiri dengan tempat pancuran kencingnya. Itu bisa menghalangi. Tapi ini membuat tembok pemisah ini juga aneh, ya. Mungkin yang pegat ni kan urang yang semayang yang pegat. Yang you pegat urang semayang, tapi urang yang pegatnya kadang aneh semayang. Baik pegat beno terbaik. Beno terbaik. Tembok i pegat. Waktu getuh i ale urang tengah earphone-nya ipo gede creng ipo gede kan. Waktu ujung-ujung je kan no temboknya tap bak silu yang mandung. Hati-hati. Yang waktu gerak ada temboknya mandung iya. Beno tembok. Waktu gerak mengkahana yang terus tarik sampai gede panina kibang dia tarik lumayan. Jadi netesnya di atas tembok itu, di atas tembok pemisah, maka semuanya akan kena di celana, bahkan kena bapang. Ini perhatikan, ada beberapa tempat kamar mandi di masjid atau di bak melasah, ya, melasah lagi nya ni pegat di tukang.
Sebenarnya itu harus dibongkar kalau ada yang seperti itu. Harus bongkar. Kalau mau dibuat lancip ya tipis, mungkin walaupun di Dubai, tapi ujung dia harus tipis supaya lewat. Menyuraya mendih duit tajungat yang hai lewat je. Dia menyelincip lagi mungkin lewat. Waktu tajungat bacutnya lewat. Jadi bal lewat itu waktu gerah pi rod je ia dalam. Ini perlu selektif, perlu diperhatikan betul ini. Ya kan, termasuklah tempat-tempat kencing yang kencing berdiri. Ya. Kena ini masjid Tunkup hana je. Ya, masjid Oman ya, masjid Oman. Itu juga bahaya jemaah yang mulia. Maka sekarang ini ada yang sudah kayak pegat ke plastik pemisah. Mungkin kalau itu sudah aman. Nah, plastik pemisah. Mahananya waktu itu ini percikannya juga paling waktu gerah. Mahana waktu gitu. Waktu gerah ya, waktu menetes air yang banyak akan diulak seluruh. Kajino katanya yang pegatkan urang danyo dewanya memang tu baik kuto baik kenang bak sipatu pegat menang. Tak gunakan lagi danyo tidak memenuhi syarat untuk melindungi pakaian kita dari percikan najis. Nah, ketika dibuat penutup yang kena plastik penutup itu sudah bisalah terlindungi. Walaupun tarah hantuhan dipercik di celana. Jadi jamaah yang mulia perlu diperhatikan hal-hal yang seperti itu. Enggak ada orang lain yang bisa memperhatikan itu kecuali kita sendiri. Hana orang lain tu ya jaga danyo tu supaya baik kenang tilu gedro. Hana kecuali kita yang masing-masing. Hal-halnya urusan pribadi kan. Urusan-urusan seperti itu urus sendiri. Menyuhana nurus berarti sembahyang dengan iya. Selamanya sembahyang dengan iya-nya hanasa. Selamanya hanasa. Karena masih bernajis. Ad-damus sa'il yang berikutnya adalah ad-damus sa'il wa minhu al-qayh ya. Darah yang mengalir di antaranya yang termasuk darah itu adalah nanah. Al-qayh. Nanah yang terjadi dari darah. Dari darah. Qala ta'ala au damam masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Diungkapkan lagi. Atau yang diharamkan itu darah yang tumpah, darah yang mengalir, darah yang banyak. Au lahma khinzirin atau daging babi dan segalanya. Kan daging, disebutkan daging di sini dominan. Orang kalau mau memanfaatkan dari babi itu daging. Bukan berarti tulang-tulangnya enggak haram. Tulang-tulang semua ya, gapah-gapah, kulit-kulit harum mendung. Al-Quran hanya menyebutkan daging. Karena yang dominan dimanfaatkan, dominan dimakan itu adalah daging. Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya hal itu semua adalah najis ya, sama seperti disebutkan tentang khamar tadi, rijsun. Wa yustasna min najasatid dam al-kabid wa tihal lil hadis as-sabiq ya, dikecualikan dari najisnya darah seperti di atas, hati dan limpa. Yang kelima, baulul insan wa ghaituhu wa baulul hayawan wa farsu. Najis yang kelima, kencing anak Adam, kencingnya manusia dan kotorannya, beraknya ya. Kencingnya hewan dan kotoran hewan. Kalau hewan disebut kotoran, kalau manusia disebut apa ya? Kotoran juga ya, kotoran manusia ya. Tapi bahasa Arab beda dia. Ghaid.
Ghaid sebut kotoran manusia, farasun sebut kotoran hewan. Ditanya bahasa tanya saban mandum. Manok, cicak, urang. Nah, ini bahasa Cehinan kekurangan. Putranya tikuk, iti, mandum Di awak Arab pun menyuka urang ghaid. Binatang, hewan, rosun. Jadi tanya mandum lagi empuan cik. Empuan mandum empuan. Puan yom urang. Ya. Baik, jemaah yang mulia, baulul insan wa ghaitu wa baulul hayawan wa farasu. Ruya atau rawal Bukhari wa Muslim anna a'rabiyan bala fil masjid faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subbu alaihi dhanuban mimma ay dalwan wal amru bi sabbil ba'i alaihi dalilu najasati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa seorang Arab Badui masuk ke masjid Rasulullah, masjid Nabi ya di Madinah, tiba-tiba dia kencing langsung. Ya, ketika belum dia ajari atau belum tahu bahwa masjid itu tidak boleh kencing. Orang Arab baru awal-awal Islam, belum belajar Islam, ya datang ya. Kalian para sahabat dan Nabi gitu atau sago damang ini ya atau boleh ya doi ya. Para sahabat mencak-mencak yang lain mau marahin, mau memukulinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia. Biarkan. Iya kai tubit, mamnya talit kan Nabi. Mencawa-cawa mentaba masjid, mencawi-cawi aja mentaba masjid kan. Kai tubit iya ke bandan koh deman. Nyota tiup berangkat kabeh mentaba masjid. Kata Rasul jangan, biarkan. Bahabih hilir. Kabeh itu biat mandum baru talit kira-kira menang. Ya kabeh itu biat iya mandum ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siram, ambil air, ambil satu ember atau satu timba air, siramkan atas kencing dia tadi. Kan bukan lantai masjid Nabi tanah. Dia katanya yang tak siram kelu tanah menanda siram dia ianya akan itren dalam tanah. Itu sudah bersih ya. Banditung kacau tak play aju. Rasulullah ambil satu ember atau satu timba air, siramkan atas kencing tadi supaya bersih. Wal amru bisabbil ma'i alai dalilu najasati. Perintah untuk menyiram air atas kencing tadi menunjukkan bahwa kencing itu najis. Mihana lagi siram menyukan najis, maka Rasul tidak memerintahkan untuk menyiramnya. Yang keenam, kullu juz'in infasala minal hayawan hala hayati fa innahu najas. Semua anggota tubuh binatang yang terpisah dalam keadaan hidup najis. Kenong motor patah kaki tikan lemah. Anda tak mengungsi lemah mentau dep, tapi kakinya pujud. Tak melemak dengan kakinya. Tak rubuh. Tak pegang sop yang pai kaki lemah. Najis. Lemah punya itak bawa jalan bi najis ya, yang kejadian baru itu malang Quran ya. Ya tu cip ya tak abdo si lemah, tak ko lemah cua. Kejadian baru ya. Ni mati bandua je no. Susah dia lagi-laginya kejadian. Makanya hukum Islam itu sangat sempurna ya. Kalau ada pencurian, potong tangannya. Hukum Islam. Nah, orang kalau tahu mencuri itu dipotong tangan, maka orang tidak akan mencuri. Kenapa? Lebih mahal tangan ini daripada seekor lembu. Bukan seekor lembu, sertuh siribe. Item tu kai ron jaro ron ngan siribe buah lembu.
Jok lumo kerok dari bebo tapi jaro ico. Ini tem. Tak menyona orang yang tem mana waras orangnya. Karena lebih mahayo. Kayak Allah menyatakan dalam Al-Quran fil qisas haya dan jaminan ya. Dalam hukum-hukum Allah itu dicontohkan hukum kisah itu jaminan kehidupan. Walaupun orang mati, tapi yang mati hanya satu. Dia itu jadi pelajaran, jadi contoh bagi yang lain. Oh, laginya hanya tepoh gop, laginya dihukum tu. Mio hangma. Oh, mio tacu dia mogok. Mio tacu atagop iko jero. Oh, hangma. Nah, itu terjamin orang lain dengan melihat bahwa begitu rupanya dalam Islam. Kan laginya jino ada hindari hukum Allah, ternyata nyawa melayang. Ketika nyawanya melayang apa yang terjadi? Anaknya masih kecil-kecil, istrinya janda. Bayangkan kan? Hai pelaku lagi di masyarakat mungkin hai pikili. Kadang katiup bro, kadang gagadoh lumo, bayi wet lumo, bak jalan tiap-tiap kahane wo le lumo hoka. Kahanam ho. Pakai dihukum di masyarakat. Kan ujungnya kasihan anak-anaknya, apa salah anak-anaknya kan? Seharusnya dia mesti mendapatkan belayan kasih sayang dari orang tua, dari ayahnya. Mereka masih kecil-kecil. Kasihan istrinya. Harusnya masih ada suami. Tapi ya itu tadi. Masyarakat pun kita biarkan. Kita biarkan hana hukuman hana tidak dihukum nanti. Akhirnya dihukumlah oleh masyarakat. Tentu itu salah jemaah yang mulia. Walau dengan alasan apapun tentu itu salah. Tapi lebih salah lagi ketika hukum Allah itu tidak ditegakkan. Baik, jadi setiap anggota tubuh binatang yang lepas dari badannya pada saat binatang itu masih hidup itu najis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a min bahimatin fahuwa maitah." Setiap yang terpotong dari hewan, dari binatang, maka dia mayit. Ya, jadi mayit. Kalau sudah jadi mayit, lumo. Mano mandum menyo terlepas dari induknya, dari hewannya pada saat masih hidup, berarti tidak disembelih dengan cara Islami, dihukum sebagai bangkai. Kalau sudah bangkai hukumnya najis. Yang terakhir, wa yustasna min dzalika sya'arun warishul hayawan al-ma'kul lahm fa innahu tahir. Dikecualikan dari anggota yang terlepas saat dia binatang itu hidup adalah rambutnya dan bulu-bulu dari rambut dan bulu-bulu dari binatang yang dimakan, yang dapat dimakan dagingnya, bule lumo, bule kameng, ya dan sejenisnya, bule manuk. Fa innahu tahir, maka sesungguhnya itu semuanya suci. Qala ta'ala wa min awsafiha wa awbariha wa ash'ariha athasan wa mata'an ilahin. Jadi dari bulu-bulunya, dari rambut-rambutnya itu menjadi perhiasan-perhiasan dan sampai batas perabotan, perhiasan dan lain sebagainya ilahin. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, labanul hayawan ghairu ma'kulil laham kal himar wa nahwihi lianna labanahu kalahmihi wa lahmuhu najasun. Semua susu dari binatang yang tidak dapat dimakan dagingnya, yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti keledai dan seumpamanya, karena susunya itu sama seperti dagingnya. Dagingnya najis, maka susunya juga najis. Jadi kalau orang memelihara keledai, kemudian dia bersusu, jangan diperah untuk diminum.
Nah, ini bukan kambing, ini bukan sapi. Kalau susu sapi boleh diminum. Ini susu binatang-binatang yang hanjit pajuk, maka susunya pun najis. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mungkin ada yang ingin dipertajam. Waktunya hampir jam 7. Silakan kalau ada.